Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang belajar, ingatan, dan amnesia. Belajar. Belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Belajar suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku, keterampilan, dan sikap. Dan juga belajar suatu proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman. Teori belajar yang berorientasi pada aliran behavior. Aliran ini menekankan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Respon dan perilaku muncul karena pembiasaan. Teori Skinner mengemukakan adanya beberapa hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek. Untuk mencapai hasil yang baik, harus ada kesiapan untuk belajar. Dan sering latihan, maka dapat diprediksi hasilnya akan lebih baik daripada yang kemarin, dan akan memperoleh efeknya dan konsekuensinya. Belajar juga berkaitan dengan bagaimana pengalaman mengubah otak. Otak yang terbelah dua. Otak seolah terbelah menjadi dua, kanan dan kiri. Hemisfer kanan memiliki kemampuan instruksi sederhana menerima informasi sensorik dari medan visual kiri dan mengontrol respon motorik halus tangan kiri. Tidak bisa mengontrol kemampuan berbicara. Hemisfer kiri memiliki kemampuan verbal, menerima informasi sensorik dari medan visual kanan dan mengontrol respon motorik halus dari tangan kanan. Oke, bab selanjutnya, bab ketiga, yaitu tentang ingatan. Para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Apa yang telah pernah dialami oleh manusia tidak seluruhnya hilang, tetapi disimpan dalam jiwanya. Dan apabila diperlukan, hal-hal yang disimpan itu dapat ditimbulkan kembali dengan alam kesadaran. Tetapi ini pun tidak berarti bahwa semua yang telah pernah dialami itu akan tetap tinggal seluruhnya dalam ingatan dan dapat seluruhnya ditimbulkan kembali. Kadang-kadang atau justru sering ada hal-hal yang tidak dapat diingat kembali. Atau dengan kata lain, ada hal-hal yang dilupakan. Atas hal tersebut, apabila orang berbicara mengenai ingatan, sekaligus juga membicarakan mengenai kelupaan, karena seperti yang kita ketahui bahwa ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. Dengan demikian, maka ingatan itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan atau learning, menyimpan retensi atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang telah lampau. Hal ini dikemukakan oleh Woodward dan Marquis 1957. Yang pertama ada fungsi memasukkan atau learning. Dalam ingatan yang disimpan merupakan hal-hal yang pernah dialami oleh seseorang. Yang kedua yaitu menyimpan retensi atau retention, yakni bagaimana agar apa yang telah dipelajari atau yang telah dimaksudkan itu dapat disimpan dengan baik
sehingga pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila dibutuhkan. Seperti diketahui, setiap proses belajar akan meninggalkan jejak-jejak atau trace dalam jiwa seseorang, dan trace ini untuk sementara disimpan dalam ingatan yang pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali. Namun, ini tidak berarti bahwa semua memori trace akan tetap tinggal dengan baik, karena memori trace pada suatu waktu dapat hilang. Dalam hal ini, orang mengalami kelupaan atau lupa. Selain itu, apa yang diingat dapat berubah dan berkurang atau tidak seperti semula. Ada bagian-bagian yang hilang yang tidak dapat diingat kembali. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi menimbulkan kembali. Dalam menimbulkan kembali, apa yang disimpan dalam ingatan dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengingat kembali atau to recall, dan yang kedua ada mengenal kembali atau to recognize. Pada mengingat kembali, orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat tanpa dibantu adanya objek sebagai stimulus untuk dapat diingat kembali. Sedangkan pada mengenal kembali, orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat atau apa yang telah dipelajari dengan bantuan adanya objek yang harus diingat. Dalam kaitannya dengan menimbulkan kembali, ada ingatan yang ditimbulkan dengan eksplisit atau explicit memory dan secara implisit atau implicit memory. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Atkinson dan kawan-kawan 1996. Eksplisit itu berarti apabila seseorang dengan sengaja, dengan penuh kesadaran mengingat sesuatu hal. Sedangkan implisit yaitu apabila seseorang dengan otomatis atau spontanitas mengingat sesuatu atau seakan tidak dia sadari. Yang keempat ada kelupaan. Kelupaan atau lupa dapat terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan tidak sering ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, sehingga pada akhirnya manusia mengalami kelupaan. Teori-teori tentang kelupaan ini berpijak pada interval. Interval merupakan suatu jarak waktu antara memasukkan atau mempelajari dan menimbulkan kembali apa yang telah dipelajari itu. Tentang interval ini ada dua versi. Yang pertama ada lama interval, yakni berkaitan dengan lamanya waktu antara pemasukan bahan sampai ditimbulkan kembali bahan tersebut. Lama interval berkaitan dengan kekuatan retensi. Makin lama intervalnya, makin kurang kuat retensinya, atau dengan kata lain kekuatan retensinya menurun. Dan versi kedua ada isi interval, yaitu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang mengisi interval. Hal ini akan merusak atau mengganggu memori trace sehingga kemampuan individu akan mengalami kelupaan. Ada dua teori yang menjelaskan mengenai interval. Yang pertama yaitu teori atropi. Teori ini sering disebut sebagai teori dissonance atau teori disses, yakni suatu teori mengenai kelupaan yang menitik beratkan pada lama interval. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak-jejak ingatan atau memory trace telah lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. Karena yang disimpan telah lama tidak ditimbulkan kembali, maka memory trace makin lama makin mengendap hingga pada akhirnya orang akan mengalami kelupaan. Teori ini sebenarnya lebih bersumber pada aspek fisiologis, yaitu apabila otot-otot telah lama tidak digunakan, maka otot tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
yang akhirnya dapat mengalami kelumpuhan. Demikian pula halnya dengan ingatan. Dan teori kedua yaitu teori interferensi. Teori ini lebih menitik beratkan pada isi interval. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena memory trace saling bercampur satu dengan yang lain dan saling mengganggu, saling berinterferensi, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu kelupaan. Jadi kalau seseorang mempelajari suatu materi, kemudian mempelajari materi yang lain, maka materi-materi itu akan saling mengganggu hingga menimbulkan kelupaan atau lupa. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang amnesia. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian pernah dialaminya. Gangguan daya ingat pada penderita amnesia bisa ringan atau berat hingga mengganggu kehidupan penderitanya. Amnesia sering dikaitkan dengan demensia, yaitu sebuah kondisi yang juga mengganggu daya ingat, namun keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Penderita demensia akan mengalami gangguan pada daya ingat sekaligus penurunan fungsi kognitif. Beberapa jenis amnesia. Jenis-jenis amnesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, amnesia anterograde. Pada kondisi ini, penderita akan sulit membantu ingatan baru. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau permanen. Yang kedua, amnesia retrograde. Penderita tidak bisa mengingat informasi atau kejadian di masa lalu. Gangguan ini bisa dimulai dengan kehilangan ingatan yang baru terbentuk, kemudian berlanjut dengan kehilangan ingatan yang lebih lama, seperti ingatan masa kecil. Yang ketiga, amnesia global sementara. Jenis ini masih belum bisa dimengerti sepenuhnya, namun kehilangan ingatan yang terjadi pada kondisi ini biasanya bersifat ringan dan sementara. Saat mengalami amnesia ini, penderita akan merasa bingung atau gelisah yang hilang timbul dan berulang-ulang. Yang keempat, amnesia infantil. Amnesia infantil adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi dalam 3 hingga 5 tahun awal kehidupannya. Penyebab amnesia. Amnesia terjadi akibat adanya kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada di otak. Bagian ini beberapa dalam mengatur ingatan dan emosi seseorang. Kerusakan pada sistem limbik disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama, cedera pada kepala, misalnya akibat kecelakaan, stroke, kejang-kejang, peradang otak.